Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Bapa kita karena berkatnya pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melanjutkan firman Tuhan dan kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Bapa, terima kasih untuk berkat kesehatan. Dan saat ini kami akan membaca firman Tuhan Bapa. Ajari kami Bapa supaya kami dapat mengerti dan memahami akan maksud, tujuan, dan esensinya ini. Supaya kami lakukan Bapa untuk kemuliaan namamu, menyenangkan hatimu. Terpujilah namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Dosa kami yang banyak hapuskan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silahkan kalian nonton video sebelum video ini di part 145 yang judulnya Penyembuhan pada Hari Sabat di Kolam Bethesda. Ya, jadi silakan kalian nonton. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi firman Tuhan hari ini. Ayatnya di Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang ku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya.
Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Judulnya ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Yesus bersaksi. Jadi ini tadi sudah jelas sekali bagaimana Tuhan Yesus menerangkan semuanya tentang siapa dia. Jadi bagi kalian mungkin kalau kalian belum jelas lagi tadi, silahkan kalian buka Alkitab kalian sendiri, atau kalian yang belum mengenal Tuhan Yesus, download Alkitab di handphonemu, atau kalian juga bisa langsung googling, kalian bisa ketik Yohanes 5 ayat 19 sampai 47 tentang Yesus di situ, kesaksiannya siapa dia sebenarnya. Ya, jadi di sini sudah sangat sebenarnya kalau kita pahami, kalian tadi baca benar-benar itu, pasti kalian akan mengerti. Di mana dibilang di sini dikatakan ya, kalau mulai dari atas kita biar berurut. Yesus katanya di sini tidak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Jadi sesuatu hal waktu Tuhan Yesus pun di dunia ini, bagaimana dia melakukan pekerjaannya. Ketika dia diutus di dunia ini, dia mengerjakan tugasnya. Ingat waktu video yang lalu sebelum ini, ketika orang-orang Yahudi mengatakan, kenapa kamu menyuruh orang yang sakit yang di Bethesda itu, di kolam Bethesda itu, mengangkat kasurnya? Ini kan hari Sabat. Maka Tuhan menjawab, Bapakku sampai hari ini bekerja, makanya aku bekerja. Artinya, apa yang dilakukan Bapa itu juga yang dilakukan anak, karena dia kan satu. Kemudian satu hal di sini, hari Sabat itu adalah hari perhentian kita, hari yang kudus. Tetapi Tuhan bukan mau menyelamatkan hari Sabat dia datang ke dunia ini. Dia mau menyelamatkan kita manusia. Jadi yang lebih penting itu adalah manusia itu sendiri. Tetapi seperti aku bilang, tidak ada yang bisa juga mengatakan hari Sabat itu bukan hari Sabat Tuhan. Tidak ada. Tetapi di sini aku katakan, hari Sabat Tuhan itu adalah hari suci. Tapi di atas hari Sabat itu adalah manusia itu sendiri. Karena dibilang Tuhan, manusia itu lebih penting daripada hari Sabat itu sendiri. Artinya kita lebih baik melayani orang, membantu orang pada hari Sabat, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapa kepada kita. Karena Tuhan Yesus datang ke sini menyelesaikan tugasnya. Dan kita juga menyelesaikan tugas dia, mengabarkan Injil. Jadi hari Sabat itu kita pun bekerja dalam arti pekerjaan Tuhan. Ingat, pekerjaan Tuhan yang kita laksanakan, bukan untuk keuntungan diri sendiri. Jadi hari Sabat itu sebenarnya, mungkin kalian bisa berbeda pendapat denganku. Hari Sabat itu sebenarnya kita juga bekerja, tetapi bekerja untuk Tuhan, untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, jadi perhentian itu bukan mutlak kita duduk-duduk terus kita nggak ngerjain sesuatu. Artinya itu hari Sabat itu adalah hari kudus, hari berkat. Alangkah diberkatinya kita juga melakukan pekerjaan Tuhan. Itu kan kita membantu orang, artinya kita menyalurkan tangannya Tuhan, seperti perpanjangan Tuhan. Makanya dibilang Tuhan, kalau kau sudah melakukan kepada orang yang hina ini, engkau memberikan makan pada saat orang lapar, memberikan air minum pada saat orang haus, engkau telah melakukannya untukku. Jadi ketika orang lain itu tidak mengerti, kok Tuhan katanya ketika aku lapar engkau beri makan, ketika engkau haus aku beri minum. Kapan Tuhan datang? Makanya Tuhan sudah jelas menerangkan, kalau kamu melakukan kepada orang yang paling hina ini, ya, yang paling hina ini katanya, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ada caranya, ada
Ibaratnya ada sesuatu hal yang kita harus pahami di sini. Kita melakukan untuk yang paling hina. Artinya bukan juga kita selalu memberikan kepada orang yang fake, yang pura-pura, tetapi yang benar-benar minta pertolongan. Memang mereka nggak bisa lagi gitu loh. Memang mereka membutuhkan benar-benar pertolongan. Itu yang kita bantu. Jadi kalau zaman sekarang kan ada manusia yang tipikal terkesan kayaknya dia miskin, padahal dia sebenarnya mampu. Sementara ada orang yang benar-benar dia nggak bisa apa-apa, malah dia bersyukur. Jadi Tuhan udah sangat jelas sebenarnya diajarkan di sini. Kita pun membantu seseorang memang kepada orang yang benar-benar terhina, yang nggak mampu benar-benar. Jadi kita udah diajari benar-benar baca firman Tuhan benar-benar, karena memang di sini semuanya ditulis dan kita tinggal mengikuti. Seperti kata Tuhan di sini kan, dia mengerjakan sesuatu karena dia melihat Bapaknya juga mengerjakan sesuatu. Jadi kalau kita sudah melihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu, mungkin kita nggak melihat secara fisik, tetapi kita melihat di dalam iman percaya kita. Makanya dibilang kita percaya di dalam roh dan kebenaran. Kita melakukan di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya basically kita lihat. Kita nggak bakalan lihat Tuhan seperti zaman dulu dia lahir di sini, karena misinya dulu sudah selesai, dia sudah ke sorga. Kalaupun Tuhan Yesus menunjukkan kepada orang-orang yang dia kehendaki, itu adalah sesuatu yang beruntung bagi orang-orang tersebut. Tetapi di sini dikatakan berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi kita dibilang berbahagia. Kemudian Tuhan juga mengatakan, apa yang kukerjakan seperti itulah Bapakku juga ngerjain. Makanya ingat waktu Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya waktu perjamuan kudus, kan murid-muridnya bertanya, kenapa harus dicuci kaki, kenapa ini? Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini, saat ini kamu gak ngerti, tapi nanti kamu akan mengerti. Jadi hal-hal yang mungkin kita di luar dari nalar kita, di luar dari pikiran, kenapa ya Tuhan, kenapa gitu? Gak usah khawatir, tinggal hanya berdoa, bertelut, minta sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mengerti di sini, kirimkan Roh Kudus-Mu memampukan aku memahami. Tuhan kasih kok. Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam, Dia adalah Tuhan yang baik. Bahkan di sini dikatakan, anak manusia yang menghakimi, bukan Bapa yang menghakimi. Jadi sebenarnya Yesus itu, ini kembali lagi menurut pandangan aku setelah aku baca ini, Yesus itu adalah anaknya yang berwujud daging. Dia yang akan menghakimi. Tetapi ingat siapa yang mendakwa di sini dikatakan adalah Musa. Bapak nggak mau dia menghakimi. Bapak dia nggak mau mendakwa. Kenapa? Karena originalnya dia itu suci. Dia nggak mau menghakimi. Dia kasih. Dia penyayang. Makanya sebenarnya berkaitan. Seperti di bawah ini nanti tadi ya. Nanti akan berurutan. Nah, setelah kita kembali ke sini ya. Yesus atau anaknya mengerjakan hal-hal yang disuruh bapaknya. Ya, disuruh oleh Bapa. Ingat, Bapa itu adalah satu dengan anak. Bedanya itu adalah keberadaannya. Dalam artian anak itu wujudnya di daging. Dia wujud Bapa di dalam daging, itulah anaknya Yesus. Jadi apapun yang dikerjakan anaknya itu berasal dari bapaknya. Mereka nggak akan bisa bertentangan karena mereka satu. Kenapa susah dipahami? Ya memang kita memakai ini pikiran kita, nalar kita, manusia kita yang terbatas ini. Kita harus masuk ke dalam roh dan kebenaran. Itulah iman kita. Karena kalau kita memakai logika kita sampai kapanpun kita nggak akan ngerti. Dan malah jadi kita itu dikuasai kegelapan, dimanipulasi, dan kita keluar dari kebenaran itu. Makanya jangan pernah, kalau sudah Bapa dan anak itu satu, sudah mengatakan, apa yang kulakukan ini berasal dari Bapakku. Sudah dikatakan seperti itu. Artinya dia satu jalan, ibaratnya satu jalan. Makanya siapa yang percaya kepada anak, dia percaya ke Bapakku. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Bapa kan menghidupkan orang mati, pastinya kan yang dikehendakinya. Ya anak juga sama. Makanya waktu Lazarus mati, Tuhan Yesus kan yang mengatakan Lazarus keluarlah, padahal sudah 4 hari mati.
Cuman dia yang bisa seperti itu, yang membangunkan orang mati atau membangkitkan orang mati. Apalagi sudah sampai 4 hari loh di dalam kuburan. Siapa lagi kalau bukan dia Tuhan? Gak ada nabi, belum ada nabi yang bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mendoakan iya. Tetapi ingat, sumbernya itu semuanya dari atas, selalu dari atas. Siapa dari atas? Ya dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus. Dia kan satu, dari Roh Kudus. Dia satu, dan dia gak pernah bertentangan. Satu dengan lain gak pernah. Karena apa? Dia satu. Cuman wujudnya itulah yang membedakan, supaya kita mengerti. Kalau gak kita, loh kok Bapak lagi, kan kita pasti bingung jadinya. Makanya dibuat keberadaannya, dibedakan keberadaannya, tetapi sebenarnya itu intinya, esensi dia itu satu. Jadi gak usah bingung. Makanya kan dia dibilang, apa yang kukerjakan itu dari Bapakku. Bukan berarti dia, berarti yang itu dong harus sama yang itu. Bukan begitu pengertiannya. Karena kalau Bapa itu dalam anak, berarti anak juga di dalam Bapa. Kan seperti itu. Dan Roh Kudus. Karena mereka satu, sejalan mereka. Gak pernah bertentangan mereka itu. Kemudian, di sini dikatakan seperti tadi yang aku udah jelaskan. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya, ini di ayat 22 ya. Supaya semua orang menghormati anak, lihat, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kan udah jelas ya. Jadi berarti siapapun yang menghormati anak, yaitu Tuhan Yesus, kita sudah menghormati sama Bapa. Itu berarti sudah satu namanya. Kamu udah lakukan sama Yesus, berarti kamu udah melakukan sama Bapa juga. Itu apa kalau enggaknya satu? Keberadaannya iya, secara manusia kita, loh enggak, ini bapaknya, ini anaknya. Iya, kita kan manusia. Pemikiran kita, nalarnya kita. Secara untuk Tuhan, secara dia mengerti, iya memang mereka satu. Tetapi kan mempunyai keberadaan masing-masing. Mempunyai misinya untuk mengerjakan masing-masing. Tetapi sebenarnya, apa yang dilakukan anak berasal dari Bapa. Jika kita menghormati atau mengasihi anak, kita juga mengasihi Bapa. Jadi mereka satu. Ya, kita lanjutkan lagi di ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi ingat waktu di video yang lalu juga, pokoknya kalian nonton aja ya di video-videoku itu semua. Ada ayatnya juga di situ. Artinya di sini kita mau hidup, mau mati, tapi kalau di dalam Tuhan kita hidup selama-lamanya bersama Dia nanti di surga. Ingat, ketika kita hidup dan sampai kedatangan Tuhan Yesus, itu kita katanya juga mendapatkan anugerah. Karena dibilang Tuhan kan seperti ini. Ada orang yang akan sampai waktu aku datang nanti dia masih hidup. Tetapi ada yang mengalami kematian. Tetapi ingatlah, mau kita juga mati atau mau kita juga hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita sama-sama akan hidup bersama Dia di surga. Ingat, kata di sini, kalau kita mendengar perkataannya, kemudian kita sudah hidup di dalam Dia, walaupun kita sudah mati. Karena Yesus datang, kita dibangkitkan, dan kita dilihat perbuatan kita, kan kita percaya sama Dia, sampai kita mati kita pegang firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita bersama-sama dengan Dia, sama dengan orang yang hidup di dalam Tuhan. Kalau ada orang yang hidup, masih hidup dia tapi dia jahat, dia akan bersama dengan orang yang mati dibangkitkan itu tapi dia di dalam kejahatan. Ingat, kalau kita sudah percaya di dalam Tuhan, katanya kita sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Jadi walaupun kondisi kita nanti sudah mati, itu hanya mati secara fisik, daging kita dimatikan, tapi jiwa kita itu udah selamat. Jiwa kita itu sudah selamat ya. Di ayat 25 lagi dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan dengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Perhatikan di situ, akan hidup. Jadi orang mati akan hidup. Makanya semasa hidup ini kesempatan kita, ya. Semasa hidup inilah kita lakukan yang baik. Jadi kalau kita udah mati, kita nggak ada waktu lagi. Nggak ada waktu lagi berbuat baik. Jadi ingat, masih sekarang, masih ada waktu. Lakukan yang baik, cepat-cepat bertobat.
dan lakukan firman Tuhan. Hidup di dalam terang itu, jangan keluar dari terang itu. Supaya kita hidup, walaupun fisik kita sudah mati nantinya, kita tetap hidup di dalam Tuhan. Di ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi sama. Bapa itu hidup di dalam dirinya sendiri, anak juga sama, ya, cuman keberadaannya. Ya, ingat, di luar dari itu jangan kita pakai logika manusia ini. Semakin kita pakai, loh kan ini bapaknya, ini anaknya, gimana? Itulah kuasa gelap bekerja di situ. Kita dimanipulasi. Di sini lagi di ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Ingat, jadi Yesus itu siapa? Yesus itu adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia, yang menjelma menjadi manusia. Ingat, dia menjelma menjadi manusia, tetapi sebenarnya dia itu anak Allah, dia dari surga. Tetapi jelmaan dia itu adalah manusia. Ketika dia lahir di bumi ini, dia menyelesaikan tugasnya untuk memperdamaikan kita. Jadi Yesus itu, wujud Yesus itu adalah di dalam kemanusiaannya itu. Siapa dia? Yesus. Makanya dia yang akan menghakimi, bukan Bapa yang menghakimi. Karena sifat wujud Bapa itu sendiri sebenarnya kasih. Dia nggak mau menghakimi. Dia sudah kasih sama anaknya menghakimi. Di bawahnya lagi supaya kita ngerti ya. Ya, karena di sini dibilang karena ia adalah anak manusia. Jadi manusia ini sifatnya itu seperti tadi. Berbeda dia dengan originalnya Bapa itu. Tapi bukan jadi, ya makanya beda, jangan sama Yesus dong, bukan begitu ceritanya. Karena Yesus itu adalah anak Allah dalam wujud manusia. Jadi dia yang menghakimi. Bapa itu originalnya, dia suci banget. Dan dia kasih, dia nggak mau menghakimi. Dia sudah kasih katanya, kuasa kepada anaknya. Itulah makanya kenapa kita itu harus diperdamaikan. Karena sebenarnya kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, anak Allah itu, kita itu sebenarnya nggak layak. Karena Bapa itu suci benar, agung. Jadi terimalah Yesus itu supaya kita dilayakkan, supaya hidupmu berguna, ya, supaya hidupmu itu tidak sia-sia. Terima Yesus cepat-cepat. Kemudian di sini, di ayat 28 aku baca ya, biar cepat. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik, ingat berbuat baik, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ingat satu hal lagi di sini. Firman Tuhan ini kita baca bukan mau dihafal tapi dilakukan. Jadi dikatakan di sini udah jelas kan, siapa yang berbuat baik yang masuk kerajaan surga, bukan siapa yang membaca firman Tuhan, bukan siapa yang menghafal firman Tuhan. Ada orang jahat juga menghafal, mengerti firman Tuhan tapi nggak melakukan. Jadi di sini udah jelas ya. Jadi siapa yang berhak untuk kerajaan surga, dia yang melakukan firman Tuhan, bukan yang membaca, bukan yang menghafal, bukan yang mengerti tapi tidak melakukan. Jadi yang melakukan. Ini cepat aja ya, kayaknya baterai kameraku udah mau habis juga. Jadi di sini dikatakan di ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ingat satu hal yang seperti tadi, Bapa sama anak itu satu. Jadi Yesus melakukan penghakiman itu berdasarkan dari Bapaknya. Jadi penghakiman Tuhan adalah adil. Ingat adil di sini ya. Kemudian di sini aku baca di ayat 36, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ingat waktu Yesus datang ke dunia ini, itu yang dia kerjakan. Makanya dia kerjakan semua, menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil, meluruskan semuanya. Firman-firman yang awal ditulis sama nabi-nabi ya, Nabi Yesaya, Yeremia, ya, semua pendahulu-pendahulu daripada Tuhan Yesus, itu semua menerangkan bahwasanya akan digenapi, akan datang seseorang yang akan menyelamatkan dunia ini. Semuanya digenapi. Dan Tuhan Yesus datang, bukan datang dia udah duduk-duduk, bukan gitu loh. Dia kerja. Makanya dia bilang gini, Bapakku aja sampai sekarang kerja, makanya aku anaknya kerja. Jadi, satu hal juga di sini sebenarnya bagi orang-orang yang pemalas, atau bagi orang-orang yang kita nggak mau kerja, ini udah diingatkan Tuhan. Sekelas Tuhan aja, sekelas anak Allah saja, dia datang ke dunia ini, dia kerja loh. Seperti aku udah kasih ayatnya ya,
kalian bacalah di situ, kalian nonton. Pada saat dibilang jangan memikirkan dunia ini, Tuhan Yesus katanya dia di Bukit Zaitun, dia tidur di sana. Bukit loh, itu pasti tanahnya itu berbatu-batu. Dia tidur di sana, pagi-pagi sekali dia udah datang ke Bait Allah mengajar. Itu aja dia selalu lakukan. Zaman dulu ada kemewahan, pasti ada menikmati. Makanya di sini kan semua ada namanya pesta, ini dan itu pasti ada. Tetapi Tuhan datang ke sini bukan untuk itu. Dia mencontohkan, makanya dia sebagai Tuhan, sebagai anak, dia mencontohkan apa yang dicontohkan Bapaknya. Dan sedemikian juga yang kita dibilang anak Tuhan, anak Allah, kita juga mencontohkan dia. Karena dia melakukan. Itu makanya dia selalu melakukan hal-hal yang baik. Supaya kita melihat, oh bapakku aja baik dibuatnya. Masa aku melakukan kejahatan sih? Kalau kita mengatakan kita anak Tuhan ya. Berbeda kalau kita seperti orang Farisi, mengatakan kita anak Tuhan, kita kenal firman Tuhan, kita tahu menerangkan, tapi hatinya, perbuatannya sangat jauh. Jadi jangan kita jadi anaknya iblis. Pilihannya ada dua, Tuhan atau iblis. Pilihannya udah jelas. Kemudian ayat 39, kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah itu tadi yang seperti orang-orang Farisi. Kitab suci sudah memberikan kesaksian tentang Tuhan. Tetapi kitanya nggak mau datang. Kita nggak mau datang sama dia. Udah jelas di sini. Tapi kita nggak mau datang ke terang itu ya. Ayat 43, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Nah inilah kelemahan kita. Di atasnya sebenarnya juga kamu katanya nggak mengasihi Allah. Itulah sifat asli kita itu. Kita sama orang yang datang dengan dirinya, dengan namanya, kita percaya. Sementara Tuhan Yesus sudah datang berkali-kali waktu itu dibilang, dialah Bapa yang mengutus aku. Berkali-kali juga orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi menyangkal dia. Hah? Kamu menyamakan dengan Bapa, dengan Allah. Jelas-jelas sudah dia itu anaknya. Tapi mendinai ya. Di ayat 44, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, yang tidak mencari hormat yang datang daripada Allah yang Esa. Nah di sini udah jelas sekali ya, udah jelas sekali. Kemudian ayat 45, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Ini Yesus berkata seperti itu ya. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Makanya berurutan, bersinergi, jadi berkaitan. Musa adalah manusia biasa sebenarnya. Dia adalah dari hubungan suami istri. Tetapi dia dipilih Tuhan untuk memberikan firman Tuhan ini. Kitab suci, Torah ya. Dan kemudian orang-orang percaya kepada itu. Seperti dibilang tadi. Kalau kamu sudah percaya tentang Musa, pasti kamu percaya sama aku. Karena apa yang ditulis Musa itu tentang aku. Tentang anak, tentang bapak. Jadi satu semua. Nggak bertolak belakang. Jadi semuanya satu. Jadi kalau kita udah percaya dengan tulisan atau Torah atau firman yang disampaikan Musa. Firman yang disampaikan Musa adalah tentang dia, anak Allah, tentang Bapa. Jadi satu semua. Jadi kalau kita nggak percaya dengan apa yang ditulis Musa, pasti nggak percaya dengan anak dan Bapa. Jadi udah jelas banget di sini. Biarlah ini menjadi pedoman, pengharapan bagi kita supaya kita lebih alert lagi, supaya kita lebih merenung lagi tentang firman Tuhan ini. Sekali lagi buka Alkitabmu sendiri, cari Tuhan itu sendiri, minta tuntunannya. Karena udah dibilang Tuhan pokoknya itu gratis, tinggal minta aja udah. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Firman-Mu begitu menguatkan iman percaya kami. Ini adalah tentang kesaksian-Mu Tuhan. Engkau sudah sangat jelas mengatakannya. Dan biarlah kami dipenuhi Roh Kudus. Dan biar juga orang-orang yang menonton video ini juga dipenuhi Roh Kudus, dapat mengerti. Bapa, kami manusia lemah, ampuni kami Bapa. Ajari kami Bapa, berikan kami kekuatan, penerangan, supaya kami juga selalu berada di terang-Mu. Bapa, biarlah Bapa firman Tuhan selalu kami pegang hari ini sampai selama-lamanya. Sempurnakan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau kalian punya komen silakan. Dan sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.